Selamat datang kembali di channel Belajar 5 Menit HACCP. Di episode yang lalu, saya sudah ngejelasin tentang apa aja yang termasuk 5 tahap awal HACCP. Nah, di video kali ini atau di episode kali ini, saya ingin ngejelasin tentang 7 prinsip HACCP. Apa aja yang termasuk dalam 7 prinsip HACCP tersebut. Kita mulai dari prinsip yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan menganalisa bahaya. Jadi tim HACCP melakukan identifikasi bahaya dalam suatu proses. Apakah ada bahaya fisik, bahaya kimia, ataupun bahaya biologi? Kalau ada, sumbernya dari mana? Nah, apakah dari personal hygiene atau kondisi gudang debu dan lain sebagainya lah. Intinya sumber bahaya tersebut berasal dari mana. Kalau sudah diidentifikasi, maka dilakukan analisa, dianalisis. Bahayanya itu signifikan atau tidak signifikan. Nah, caranya bagaimana? Caranya menggunakan tabel matriks 3x3. Terdiri dari 2 komponen yang bakal dicek, yaitu satu likelihood, tingkat frekuensi kejadian, kemudian severity, tingkat keparahan. Dari metrik tersebut, maka akan ada 2 output, yang satu bahayanya signifikan atau bahaya yang tidak signifikan. Kalau signifikan, maka masuk ke prinsip yang kedua. Tapi kalau tidak signifikan, maka ditetapkan tindakan pengendalinya bagaimana. Nah, apa itu prinsip yang kedua, yaitu menetapkan CCP, Critical Control Point. Apa itu CCP? Berarti CCP merupakan titik atau poin prosedur atau proses yang dikendalikan tujuannya untuk mengurangi bahaya tersebut sampai batas yang bisa diterima atau bahkan bisa menghilangkan bahaya tersebut. Jadi bisa menghilangkan bahaya tersebut, bisa juga hanya mengurangi sampai bisa level yang bisa diterima. Itu CCP. Contohnya apa? Contohnya misal ditetapkan CCP suhu, kemudian metal detektor atau metal trap atau shifter. Itu contoh-contoh dari CCP. Tapi caranya netapin CCP bagaimana? Caranya menetapkan CCP adalah dengan decision tree atau pohon keputusan. Referensinya bisa ada 2, melalui Codex atau FSSC atau ISO 22000. Bebas. Itu nanti bakal ada 2 output lagi, CCP kah atau OPRP. Nah, kalau CCP, maka lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu menetapkan batas kritis atau critical limit. Batas kritis itu apa? Intinya, batas yang memisahkan batas yang bisa diterima atau tidak diterima. Bisa sebuah range, bisa juga enggak. Contoh batas kritis yang bisa ditetapkan. Misalnya, kalau CCP-nya metal trap atau magnetic trap, itu berarti harus kekuatan magnetnya minimal 8000 Gauss. Nah, itu berarti 8000 Gauss merupakan batas kritisnya. Kalau di bawah 8000 Gauss, maka tidak diterima, istilah gitu, out spec, karena under dari batas kritisnya. Atau kalau suhu misalnya batas kritisnya 70 derajat Celcius selama 10 menit, maka pada saat prosesnya itu harus benar pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 menit, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, itu tergantung dari batas kritis yang ditetapkan. Caranya itu biasanya dari sumber referensi, jurnal, atau bisa validasi. Nah, itu intinya harus secara ilmiah lah ya ditetapkan di batas kritis tersebut. Kemudian, prinsip yang keempat apa? Prinsip yang keempat adalah menetapkan monitoring HACCP. Menetapkan monitoring CCP, bukan HACCP. Jadi, tetapin monitoringnya. Caranya menggunakan rumus 4W1H. W yang pertama adalah what. Apa yang dimonitor, CCP apa yang dimonitor. Apakah shifter kah, atau metal trap kah, atau metal detektor. Kemudian when, kapan diceknya. 2 jam sekali misalnya, 6 jam sekali,
atau tiap shift, atau setiap akhir shift, atau setiap batch, tergantung dari CCP tersebut. Kemudian where, di mana, di proses packing, atau di proses printing, atau proses mixing, atau proses shifting. Tergantung CCP-nya di mana. W yang terakhir adalah who, siapa, operator packing kah, atau operator produksi, atau QC. Tergantung lagi ya, tergantung CCP-nya. Kemudian H, how, bagaimana caranya, menggunakan test kit kah, atau menggunakan Gauss meter sebagai tools, atau menggunakan test piece, misalnya untuk metal detector, itu FE, non-FE, atau stainless, ukurannya 1,5, tergantung batas kritisnya tadi. Nah, itu pada prinsip yang keempat. Prinsip yang kelima apa? Menetapkan tindakan koreksi. Berarti di sini kalau misalnya pada saat monitoring ternyata terjadi penyimpangan, deviasi di sana, maka harus dilakukan tindakan koreksi. Nah, di sini kita tetapkan bagaimana tindakan koreksinya. Misalnya, info ke produksi supervisor atau production manager. Kemudian kalau misalnya alatnya rusak, misalnya metal detektor rusak, metal trap rusak, itu bisa info ke maintenance untuk dilakukan perbaikan. Kalau itu kan dari tools-nya. Kalau misalnya produknya bagaimana? Di hold dulu, nanti retest kalau memang alatnya udah jadi. Itu semua tindakan koreksi. Kalau misalnya terjadi deviasi atau penyimpangan dari monitoring CCP. Di prinsip yang ke-6 itu menetapkan kalau udah dikoreksi, menetapkan tindakan verifikasinya. Verifikasi berarti ditetapkan jadwalnya, pengecekan monitoring CCP-nya itu dicek, diverifikasi. Sudah benar belum dilakukannya monitoring. Siapa, kapan, sesuai dengan prosedur, enggak, 2 jam sekali misalnya. Kemudian kalau misalnya ada deviasi, sudah dilakukan tindakan koreksi atau belum, hasil tindakan koreksinya bagaimana. Nah, semua itu dilakukan verifikasi pada prinsip yang ke-6 ini. Prinsip yang terakhir adalah mendokumentasikan HACCP. Berarti kalau udah diverifikasi dan dimonitor, tahap prinsip yang terakhir adalah dokumentasi, formnya bagaimana, sudah diisi belum, monitoringnya pada form monitoring CCP udah terisi belum setiap harinya, sesuai dengan frekuensi atau tidak. Kemudian ternyata pada kemarin 2 hari yang lalu ada deviasi. Nah, tindakan koreksi ini ada evidence-nya enggak? Kalau ada evidence-nya melalui apa? Form kah? Dan sudah dilakukan tindakan koreksi yang benar atau tidak? Nah, itu semua disimpan atau di satu set dalam sebuah dokumentasi HACCP. Nah, itu tadi 7 prinsip HACCP. Kalau kita rangkum semuanya, 7 prinsip, yaitu mulai prinsip yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisa bahaya. Prinsip yang kedua adalah menetapkan CCP. Prinsip yang ketiga adalah menetapkan batas kritis atau critical limit. Prinsip yang keempat adalah menetapkan monitoring CCP. Prinsip yang kelima adalah menetapkan tindakan koreksi. Prinsip yang keenam adalah menetapkan prosedur verifikasi. Dan yang terakhir adalah menetapkan dokumentasi HACCP. Itu aja terkait dari 7 prinsip HACCP. Cukup jelas atau enggak? Kalau misalnya belum jelas, drop aja pertanyaan di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman semua yang nonton video ini ada pertanyaan terkait Food Safety Management System, Quality Management System, halal, atau juga registrasi Badan POM untuk nomor izin edar, MD atau ML, drop aja pertanyaan di kolom komentar atau kunjungi sosial media saya, DM aja di kolom deskripsi. Itu aja yang bisa saya share untuk episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.